Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan dulur-dulurku sekalian. Kali ini saya sangat bahagia karena ingin berbagi pengalaman saya, yaitu meningkatkan penghasilan tidak dari hanya satu sektor saja, atau perikanan saja, atau pertanian saja, atau peternakan saja, yaitu melainkan tiga-tiganya langsung jadi satu dalam satu area. Apa itu? Setelah yang satu ini. Assalamualaikum, halo dulur-dulur. Sebelum kita masuk ke videonya, aku kenalin dulu nih The Project Studio kepada kalian semua. Emang apa sih The Project Studio itu? The Project Studio merupakan penyedia jasa desain grafis dulur-dulur. Hasil karyanya cakep parah, pokoknya jos gandos lur. Gak usah banyak bacot lur, kita langsung aja cekidot ke Instagramnya aja lur. Kita cari dulu ya lur ya. Nah ini, saya sudah pernah nih The Project Studio. Nah, perhatikan, karyanya lur, mantap kan? Coba kita lihat salah satu ya lur ya. Yang mana ya? Yang samurai atau yang mana nih? Oke lah, samurai Nick. Nah, ini aja. Ini random ya lur ya. Kemudian ada lagi ini, Anubis, itu lur ya, Anubis. Pokoknya coba aja, kepoin aja sendiri lur, Nah, jasa desain grafis yang disediakan The Project Studio yang pertama itu brosur atau flyer. Kemudian banner atau spanduk, kartu nama, undangan, termasuk undangan ke mantan lur, sertifikat, brand identity atau merch illustration, logo, sampul buku, kemasan, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi dulu lur. Format yang diberikan yaitu JPEG dengan high resolution, PNG, high resolution juga, master AI, PSD, SPG dulur. Keuntungannya di Project Studio, harga yang diberikan nanti kepada kita sudah termasuk revisi sebanyak 3 kali lur. Dengan catatan, jika revisi lebih dari 3 kali, maka akan dikenakan biaya tambahan, tentunya sesuai dengan kesepakatannya lur. Selanjutnya, harga dapat berubah-ubah tergantung tingkat kerumitannya ya lur. Nanti yang penasaran dengan IG-nya, linknya ada di deskripsi lur. Pokoknya kebun aja deh sendiri, DM langsung, orangnya dijamin ori bukan KW lur. Baik, ramah, cepat tanggap, pokoknya berdikari tinggi, jos gandos lur. Oke, sekian dulu lur ya, langsung aja kita ke videonya lur. Sekarang saya berada di lokasi kolam di tempat saya bekerja. Pertama dari sektor pertanian, yaitu kita bisa lihat ada di tepi-tepi pematang kolam. Nah, itu seperti ada tanaman, itu memang tanaman. Seperti ada tanaman, itu memang tanaman, yaitu tanaman ubi jalar. Ya, tanaman ubi jalar yang sengaja memang ditanam. Pertama, fungsinya untuk daunnya digunakan untuk pakan alternatif ikan gurame, ikan yang saya pelihara. Kemudian dari perikanan juga memang itu yang dipelihara untuk jenis perikanannya. Selanjutnya nanti dari ubi jalar ini, umbinya kalau sudah pada waktunya bisa kita panen, kita jual, dan itu otomatis bisa menambah penghasilan kita, nilai ekonomis kita. Mantap. Nah, selanjutnya untuk di bidang peternakan, daun ubi jalar ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, kalau untuk selingan misalkan kepepet, nah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada lagi, ini saya manfaatkan untuk menanam pertama cabai rawit, kemudian pepaya dan terong. Satu jalur ke sana, kemudian ini satu jalur ke sana.
Nah, ini juga satu jalur ke sana. Yang ini baru pepaya saja, cuman di tepian di pinggir karena yang sebelah sini untuk jalan. Jadi kita tidak menghambat kerja kita nanti. Jadi tadi untuk yang cabai nanti kalau misalnya udah waktunya panen, nah dari situ kita bisa meningkatkan nilai ekonomis lagi. Selanjutnya untuk demikian pula untuk yang tanaman terong, kemudian tanaman pepaya itu juga bisa bernilai ekonomis. Selanjutnya untuk pupuknya kita manfaatkan dari walet atau lumpur kotoran ikan yang di dasar kolam ya, kita naikkan. Nah setelah itu sudah cukup bagus untuk tanaman, boleh dicoba. Oke. Tinggal rajin melakukan penyiraman. Mungkin kalau misalkan kurang puas, boleh dikasihkan pupuk tambahan gitu bisa. Cuman kalau kita memanfaatkan dari walet saja itu sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Nah mungkin untuk di peternakannya juga, peternakan maaf ngomong kehoinya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pupuk yang di sini gitu, untuk tanaman-tanaman yang di sini. Selain menguntungkan, otomatis jadi bisa dikatakan multi gitu, multi manfaat gitu ya. Jadi dia tetap muter, berkesinambungan. Dari daun ubi jalarnya itu bisa dipakai untuk pakan ternaknya, kemudian pupuknya bisa diperoleh dari kotoran hewan baik berkaki 2 atau berkaki 4 ya. Nah kemudian untuk perikanannya juga, waktu sudah mau diservis kolamnya, nah itu kan lumpurnya atau waletnya itu dinaikkan. Nah itu juga bisa menjadi pupuk untuk tanaman yang kita tanam. Nah kemudian dari pihak hortikultura atau pertaniannya, kita bisa memanfaatkan hasilnya, bisa mendorong atau menambah nilai ekonomis dari hasil yang kita peroleh. Jadi tidak cuma satu faktor, melainkan 3 faktor bisa menguntungkan. Oke. Nah, mungkin apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambah di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, berikanlah komentar yang positif untuk membangun masa depan bangsa. Jadi kita saling bahu-membahu ya. Kalau misalkan Anda, dulur-dulur, rekan-rekan suka dengan konten-kontennya seperti ini, bisa like, kemudian komen yang positif di kolom komentar, kemudian share kepada teman-teman saudara-saudara. Karena sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.